والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Adik-adikku, sobat kecil pendengar dan pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, gimana kabar Anda semuanya? Gimana kabar adik-adik di liburan hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita, ya, menjaga kesehatan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Demikian juga tetangga mungkin, ya, saudara-saudara kita seiman dimanapun berada, ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kak Abilias, ya, bisa hadir kembali bersama adik-adikku semuanya, belajar bersama tentang agama kita, ya. Jadi ini merupakan salah satu kewajiban kita adik-adik, kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah, yaitu senantiasa belajar. Ya, masa libur juga belajar terus Kak Ulias? Iya adik-adik, meskipun libur tetap belajar. Ya, namanya belajar itu nggak harus di kelas, ya, nggak harus di kelas, nggak harus mungkin di sekolahan, ya, di rumah pun juga bisa belajar, di luar pas mainan pun juga bisa belajar. Loh Kak, masa bermain sama teman kok bisa belajar? Gimana? Bisa apa enggak adik-adik? Bisa, ya, karena dalam permainan sama teman-temannya kadang ada teman kita yang jahil, kadang juga ada teman kita mungkin yang kurang berkenan, akhirnya pas mainan, nah akhirnya mungkin adu mulut. Nah itulah melatih kita kesabaran, ya, melatih kita bagaimana tatkala menghadapi teman-teman yang seperti itu, ya, karena namanya kita masih di dunia adik-adik, temannya macam-macam, ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang bisa menjaga ini maksudnya bisa menjaga lisannya, ada yang mungkin nggak bisa jaga tangannya. Lisannya bisa, tapi tangannya nggak bisa berhenti. Mungkin suka nyubit temennya, suka mukul atau suka apa, dan seterusnya. Ya. Jadi itu pun juga bisa dijadikan kita belajar, sarana untuk belajar. Ya. Bagaimana kita harus bersabar, bagaimana tatkala kita menghadapi teman yang seperti itu, bagaimana kita menasihatinya, mengajaknya supaya tambah baik. Ya. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, alhamdulillah juga pada tahun ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan yang sangat mulia. Bulan apa adik-adik? Bulan Dzulhijjah. Bulan terakhir di kalender Hijriyah, ya, di tahun-tahun Hijriyah, karena dalam satu tahun itu hitungannya 12 bulan. Sama dengan bulan Masehi juga 12 bulan, ya, 12 bulan. Di dalam Islam, dalam kalender Hijriyah ada 12 bulan. Mungkin adik-adik sudah hafal semuanya, ya. Mungkin sudah hafal? Atau ada yang belum hafal? Ikuti Kak Ulias, ya. Ini kalau belum hafal. Kalau yang sudah, ya tinggal murojaah saja, ya. Apa? Dimulai dari bulan pertama, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan. Di antara 12 bulan itu adik-adik ada 4 bulan yang dimuliakan, disebut dengan bulan haram adik-adik, ya. Adik-adik mungkin pernah dengar, ya, ada bulan-bulan haram. Apa itu bulan-bulan haram? Yaitu bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh orang-orang Arab jahiliyah pada zaman dahulu sebelum datangnya Islam, ya. Kemudian ketika Rasulullah diutus, bulan-bulan haram tersebut masih dimuliakan juga, ya, dan ditetapkan sebagai bulan yang mulia.
Dimulai dari bulan apa adik-adik? Dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, serta yang keempat adalah bulan Rajab. Ya. Dan kita termasuk sekarang ini di bulan Dzulhijjah, termasuk di bulan yang haram, bulan yang dimuliakan. Dan yang paling mulia lagi adik-adik, pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena pada hari-hari ini, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu banyak sekali ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya mungkin berpuasa, ya, kemudian apa? Ya mungkin zikir, amal ibadah yang lainnya, dan semua amal ibadah yang baik, ya. Semua amal ibadah itu dilipat gandakan pahalanya dan lebih mulia daripada bulan-bulan yang lainnya, daripada hari-hari yang lainnya, ya. Misalnya terutama besok ya adik-adik, tanggal 9 apa? Dzulhijjah. Sekarang tanggal 8, besok tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah kita disunahkan untuk berpuasa, namanya puasa Arafah. Tanggal 9. Ya. Tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa disebut puasa Arafah? Karena secara umum tanggal 9 itu jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Jadi kita berpuasanya karena tanggal 9-nya adik-adik ya. Karena tanggal 9-nya, bukan karena apa namanya? Bukan karena ada yang wukuf di Arafah sana. Ya, disebut puasa Arafah karena secara umum tanggal 9 tersebut, ya, tanggal 9 tersebut adalah ada Arafah, mereka ada wukuf di Arafah. Ya. Pada suatu saat misalnya kok nggak ada haji misalnya, nggak ada yang haji, nggak ada yang wukuf di Arafah, apakah kita tetap puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah? Iya adik-adik. Ya. Dan keutamaannya adik-adik luar biasa. 1 hari berpuasa, yaitu puasa Arafah, itu keutamaannya sangat luar biasa sekali. Apa itu Kak Bilyas? Keutamaannya adalah menghapuskan dosa-dosa yang setahun yang lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Berarti 2 tahun. Bayangkan adik-adik, ya, puasa 1 hari itu pahalanya, ya, keutamaannya bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, ini oleh karena itu jangan ketinggalan besok tanggal 9 Dzulhijjah. Kau Bilyas, aku nggak terbiasa bangun sebelum subuh, nggak bisa nanti makan sahur. Bisa pesen atau titip sama uminya. Mi, nanti bangunin, nanti malam bangunin ya Mi, aku pengen ikut puasa, aku pengen sahur. Misalnya gitu. Atau disiapkan sebelumnya. Kita berniat, aku mau bangun sebelum subuh, mau puasa. Kemudian dipasang jam bekernya, ayah ibu dibilangin, misalnya minta tolong nanti dibangunin dan seterusnya. Ya. Dengan seperti itu, ya, insya Allah nanti kita kalau sama-sama dalam satu keluarga, kakak, adik, kemudian ayah, ibu, semuanya berpuasa, insya Allah akan terasa ringan karena banyak temannya. Seperti puasa Ramadan adik-adik ya. Kalau puasa Ramadan kan banyak temennya, jadinya juga enak kan. Berbeda kalau puasa sendirian, ya, satu rumah atau mungkin satu kampung puasa sendiri tok, nanti ke sana kemari, lihat orang makan, lihat ini dan seterusnya, jadinya kepingin mungkin ya. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, itu di antara amal ibadah jadi yang sangat mulia di awal bulan Dzulhijjah. Dan ibadah yang kedua di antara yang dimuliakan, yang disyariatkan adalah bertakbir adik-adik ya, memperbanyak takbir. Kayak biasanya takbirnya gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bisa kan? Bisa insya Allah ya. Jadi diperbanyak takbir. Ya, diperbanyak takbir kapanpun bisa. Kapanpun bisa.
Yang penting nggak di dalam sholat ya adik-adik ya, nanti dalam sholat takbiran. Atau mungkin pas di kamar mandi takbiran ya nggak boleh. Ya, maksudnya kapanpun bisa itu di waktu-waktu luang kita. Mungkin pas kita mainan sama temennya, kita sempatkan mungkin sekali 2 kali takbir, baca takbir dan seterusnya. Dan lain sebagainya adik-adik ya. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sangat penting yang kemarin 2 pekan yang lalu ya, karena pekan kemarin Kak Abules nggak bisa nemani adik-adik belajar ya. Yang pertemuan 2 pekan yang lalu kita adalah rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Sekarang adik-adikku barakallahu fikum, kita akan pelajari tentang iman kepada malaikat. Sudah siap adik-adik? Sudah siap? Kita berdoa ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami, ya. Berikanlah kami pemahaman dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang solih, ya. Orang-orang yang solih. Dan kalau sudah diberi tambahan ilmu, kemudian diberi pemahaman, dijadikan orang yang solih, tidak ada balasannya kecuali nanti dimasukkan ke dalam surga adik-adik ya. Dan itu adalah cita-cita kita semuanya. Kak Abu Ilyas, adik-adik yang di rumah, ayah bunda, guru kita, bu guru, pak guru, bu ustadzah, ibu ustadzah, dan pak ustadz kita, semuanya bercita-cita ingin masuk ke dalam surga, adik-adik ya. Oleh karena itu jangan bosan-bosan untuk berdoa, minta kepada Allah SWT, karena Allah SWT adalah maha kaya, maha mengabulkan doa, ya, maha kuasa. Nah, yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Kak Abules, malaikat itu apa sih? Adik-adik ada yang tahu? Malaikat itu apa? Yang pertama adik-adik, malaikat itu adalah makhluk Allah. Nah, kalau makhluk Allah berarti sama dengan kita. Kita pun juga makhluk Allah. Langit, bumi, bulan, lautan, dan lain sebagainya itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Ya. Oleh karena itu, malaikat tidak boleh diibadahi, tidak boleh dimintai doa. Jadi kita nggak boleh berdoa kepada malaikat, nggak boleh kita minta, misalnya minta hujan kepada malaikat, minta kesembuhan kepada malaikat, nggak boleh. Kenapa? Karena malaikat itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Jadi kalau kita mau berdoa, doa kepada yang menciptakan malaikat, karena dia maha kuasa, maha mengabulkan doa, maha kaya. Ya, itu kalau malaikat makhluk Allah, ciptaan Allah. Ya, seperti itu. Manusia ciptaan Allah. Malaikat juga ciptaan Allah. Sama-sama ciptaan Allah. Masa makhluk beribadah kepada makhluk? Gak mungkin dan gak bisa. Ya, seperti itu. Cuma ada bedanya. Bedanya apa coba? Kalau manusia diciptakan dari tanah, loh Kak Abu Ilyas, masa kita diciptakan dari tanah? Kita kan lahir dari ibu kita. Ya itu manusia sekarang adik-adik ya. Manusia pada zaman dahulu yang pertama kali ada siapa coba? Adam alaihissalam. Itu diciptakan dari tanah. Kemudian anak keturunannya baru dilahirkan dari orang tuanya, dari ibunya. Ya, seperti itu. Jadi asal usulnya manusia itu dari tanah. Kemudian kalau malaikat diciptakan dari apa? Ayo siapa yang tahu? Dari cahaya, betul. Barakallahu fiik. Ya. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Nah, manusia dari tanah, malaikat dari cahaya. Ada satu lagi nih ya. Apa adik-adik? Jin, setan. Dari api. Ya, dari api. Jadi ada 3 makhluk Allah yang diciptakan
bahannya berbeda-beda. Manusia dari tanah, malaikat dari cahaya, kemudian jin, setan, ya itu tadi, kemudian apalagi ya, jin, setan, ya sudah termasuk jin, karena ada jin kafir, jin muslim dan seterusnya. Ya, itu terbuat dari api. Nah, sudah paham ya adik-adik ya? Malaikat adalah makhluk Allah, diciptakan dari cahaya. Duh, malaikat itu ada ya. Nah, itu adik-adik yang harus kita imani adik-adik. Oleh karena itu kita harus belajar. Malaikat itu ada. Oleh karena kita harus beriman kepada malaikat. Ya. Beriman kepada malaikat berarti kita harus meyakini dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki makhluk yang bernama malaikat. Ya. Malaikat itu bersifat ghaib. Ghaib itu apa adik-adik? Tidak bisa dilihat. Ya. Tidak bisa dilihat. Kita nggak bisa melihatnya. Mendengarkan suaranya bisa? Pun juga tidak bisa. Ya. Yang bisa melihat malaikat, yang bisa mendengar ucapannya malaikat, ya, adalah yang diberi izin oleh Allah. Kalau nggak diberi izin nggak bisa. Contohnya siapa yang pernah melihat malaikat? Rasulullah. Ya, para rasul kadang pernah diperlihatkan malaikat dalam wujud aslinya, ataupun mungkin jelmaan manusia. Ya, jadi malaikat itu adik-adik ada. Malaikat itu ada. Malaikat itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun kita tidak bisa melihatnya, tapi harus kita yakini bahwasanya Allah memiliki makhluk namanya malaikat. Ya. Diciptakan dari cahaya. Sudah bisa dipahami adik-adik ya? Buktinya apa kok ada malaikat itu? Ayo, ada yang tahu buktinya apa? Buktinya kalau ada malaikat itu diantaranya adalah adanya Al-Quran. Loh kok bisa Kak Bilas? Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu ada yang menurunkan, ada yang memberikan, ada yang menyampaikan. Ya, jadi nggak mungkin tiba-tiba ada. Jadi diturunkan, ada petugasnya, yaitu malaikat yang memberikan, mengantarkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu diantaranya, diantara buktinya. Ya, karena segala sesuatu itu, misalnya ada, berarti dia ada yang mengadakan. Bingung adik-adik. Adanya buku ini pasti ada yang buat. Adanya meja ini pasti ada yang buat, iya enggak? Adanya Al-Quran pasti ada yang menurunkan Al-Quran. Ada yang mengucapkannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah berfirman, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada para rasul. Nah, itu tadi adik-adik ya. Jadi malaikat itu ada. Malaikat itu ada. Di antara buktinya itu tadi. Dan di dalam Al-Quran adik-adik banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya malaikat itu ada. Dalam hadis Rasulullah pun juga demikian. Ya, dalam hadis Rasulullah pun juga demikian. Banyak yang menjelaskan bahwasanya malaikat itu ada. Nah, misalnya adik-adik, misalnya kita bisa membaca di dalam surat Al-Baqarah adik-adik ya. Membaca dalam surat Al-Baqarah ayat 98. Al-Baqarah ayat 98. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Al-Baqarah ayat 98 adik-adik. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail,
maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Nah, di dalam Al-Quran itu dikisahkan malaikat-malaikatnya. Ya. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran itu disebutkan malaikat. Mungkin di juz yang terakhir, juz akhir ya, di juz 29 adik-adik mungkin sudah hafal ya. Surat Al-Muddatsir, ya, surat Al-Muddatsir, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Di situ juga disebutkan malaikat, ya. Disebutkan malaikat juga. Dan kami tidak menjadikan penjaga neraka itu kecuali dari malaikat. Jadi malaikat ada yang bertugas menjaga neraka. Nah, nanti akan kita pelajari ya nama-nama malaikat mungkin beserta beberapa tugas-tugas yang ada. Ya. Dalam surat Al-Haqqah juga ada adik-adik ya, dalam surat Al-Haqqah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan pada hari itu ada 8 malaikat penjunjung yang bertugas menjunjung ars Allah Subhanahu wa taala. Jadi arsnya Allah Subhanahu wa taala pada hari itu akan dipikul, dijunjung oleh 8 malaikat. Ya. Itu menghabarkan, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah memiliki makhluk namanya malaikat. Dalam hadis Rasulullah pun juga ada adik-adik. Kita baca ya hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengisahkan apa ya? Nah, ini aja kita baca mungkin di hadisnya Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Khalaqal malaikata min nurin. Ya. Malaikat, ya, Allah menciptakan malaikat dari nur, dari cahaya tadi. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan Allah menciptakan jin itu dari nyala api. Dari api yang menyala-nyala adik-adik. Kemudian wa khalaqa adama mimma wusifa alaikum. Dan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Dari tanah dan seterusnya adik-adik ya. Dan nanti akan kita lihat mungkin beberapa tugas malaikat nanti yang menunjukkan bahwasanya malaikat itu ada. Ya. Kesimpulannya adik-adik, yang pertama yang harus kita yakini dalam hati kita, yang harus kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya Allah memiliki makhluk namanya malaikat. Diciptakan dari cahaya yang mereka memiliki tugas masing-masing. Ya, memiliki tugas masing-masing. Nah, di antara sifat malaikat ya lagi adik-adik barakallahu fikum tadi disebutkan malaikat itu bersifat ghaib, nggak bisa dilihat oleh manusia. Ya, kita juga nggak bisa melihat malaikat. Ya, kalau pada Rasulullah, pada zaman Rasulullah, malaikat pernah memunculkan diri, menampakkan dirinya ya. Yang pada pertemuan yang kemarin ya, pas pertemuan kita bahas iman kepada Allah, ya, malaikat pernah menampakkan dirinya dalam wujud manusia. Ya, yang datang kepada Rasulullah dan para sahabatnya bertanya, belajar. Ya, belajar, bertanya, dan sambil mengajari sahabat-sahabat yang lain. Ya, seperti itu. Kelihatan berbaju putih bersih, ya. Kemudian rambutnya sangat hitam sekali. Kemudian mendekat kepada Rasulullah dan bertanya dan seterusnya. Ya, itu. Kalau wujud aslinya, Rasulullah juga pernah mengabarkan, Jibril itu menampakkan wujud aslinya yang memiliki 600 sayap. Satu sayapnya itu sampai ufuk barat, ufuk timur. Jadi saking saking besarnya. Ya. Kalau malaikat saja seperti itu, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar. Jadi Allah Maha besar. Allah lebih besar daripada itu semuanya. Ya, itu adik-adik. Nah, kemudian adik-adik, malaikat itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah durhaka kepada Allah.
Mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan jin, berbeda dengan manusia. Ya. Kalau malaikat, mereka diperintah apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan melaksanakannya dan enggak membangkang adik-adik ya, enggak durhaka, enggak menentang seperti manusia adik-adik ya, seperti manusia, seperti jin ya. Itu enggak. Karena manusia ada yang taat, ada yang enggak. Jin pun juga demikian. Ada yang taat kepada Allah, ada yang enggak. Tapi kalau malaikat, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menjalankan tugas yang diberikan. Tidak ada satupun malaikat yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surat At-Tahrim adik-adik ya, akhir juz 28 ya adik-adik ya. Akhir juz 28 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ya, salah satu sifat malaikat adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwasanya malaikat itu adalah tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hanya satu kali enggak pernah. Ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka semuanya itu senantiasa menjalankan perintah Allah. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan jin, ya. Karena tatkala contohnya tatkala Adam diciptakan, ya, para malaikat dan jin yang ada di langit di surga sana disuruh sujud kepada Adam, maka malaikat seluruhnya sujud kepada Adam, kecuali iblis. Ya, iblis dari bangsa jin adik-adik. Ya, iblis itu dari bangsa jin. Ya, jadi dia membangkang. Jadi jin ada yang taat, ada yang enggak taat. Dan yang enggak taat tadi itu siapa? Tatkala disuruh sujud kepada Adam, iblis. Wa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Jadi iblis itu adalah dari jin, bukan dari malaikat. Karena malaikat tidak ada yang durhaka kepada Allah. Ya, tatkala disuruh sujud, semuanya sujud. Fasajadal malaikatu. Ya, malaikatnya sujud. Illa iblis. Kecuali iblis, aba wastakbar. Karena iblis itu merasa sombong, merasa lebih mulia, dan mengatakan, aku lebih mulia daripada Adam. Kenapa aku disuruh sujud kepada Adam? Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Aku lebih mulia daripada api. Daripada Adam. Ya, itulah kesombongan siapa tadi? Iblis. Ya, itu tadi. Manusia juga demikian adik-adik. Manusia pun juga demikian. Manusia itu ada yang manusia itu taat kepada Allah, ada juga manusia itu yang durhaka, ya, membangkang, gak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisahnya. Kisah-kisah para nabi, bagaimana para nabi itu mempunyai musuh-musuh. Ya, Nabi Musa ada Fir'aun. Nabi Ibrahim ada Namrud yang luar biasa kejamnya juga. Ya. Nabi Muhammad, Nabi kita, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga banyak yang memusuhi adik-adik ya. Bahkan dari dulu sampai sekarang. Meskipun Rasul kita, Rasulullah Muhammad sudah meninggal, masih ada yang memusuhinya adik-adik. Ya, masih ada. Kalau pada zaman dahulu kita kenal, mungkin kita sering mendengar kisah-kisahnya, mungkin Abu Lahab, Abu Jahal, ya, yang memusuhi siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti ada adik-adik, ya, karena memang ditakdirkan seperti itu. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ya, itu ujian bagi umat manusia. Dengan diutusnya Rasul, diutusnya para malaikat, diciptakannya para malaikat, itu ada yang beriman apa enggak? Nah, ada juga yang orang beriman kepada malaikat itu tapi salah imannya. Kok salah gimana? Karena mereka meyakini bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini salah adik-adik, keyakinan yang salah. Itu keyakinannya orang-orang Quraisy pada zaman dahulu. Pada zaman Rasulullah mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah anak-anaknya Allah Subhanahu wa taala, anak-anak perempuannya Allah. Padahal adik-adikku barakallahu fikum, mereka orang-orang Quraisy itu kalau punya anak perempuan, malu katanya. Malu. Malu kalau punya anak perempuan. Mereka bangga kalau punya anak laki-laki. Tapi sayangnya itu kesalahan yang sangat besar sekali. Dia malu kalau punya anak perempuan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia dan maha perkasa, diberi apa tadi? Dianggap mempunyai anak-anak perempuan, yaitu para malaikatnya tadi. Itulah keyakinan yang salah. Jangan sampai kita ikutan. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk anak perempuannya Allah. Ya, bukan anaknya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak beranak. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, tidak beranak berarti nggak punya anak. Kalau tidak diperanakkan, tidak punya bapak dan ibu. Ya, Allah ada, Allah wujud, ya, menciptakan makhluknya, menciptakan alam semesta. Ya. Kemudian yang berikutnya adik-adikku barakallahu fikum. Tadi sifat-sifat malaikat, ya, malaikat itu bersifatnya ghaib, kemudian selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang adik-adikku barakallahu fikum, mereka mempunyai nama-nama. Nah, malaikat itu ternyata ada beberapa yang mereka mempunyai nama adik-adik. Ya. Ada yang nggak punya nama, nggak disebutkan namanya. Nah, di antaranya adik-adik, mungkin kalian ketika belajar sholat adik-adik, ya, belajar sholat ada di antara mungkin doa iftitah, doa yang dibaca ketika selesai takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian doa iftitah sebelum membaca Al-Fatihah. Ya, ada di antara doa yang menyebutkan itu nama-nama malaikat. Ya, Allahumma robba Jibril wa Mikaila wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik, innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sudah hafal adik-adik? Aku doa iftitahnya yang pendek aja Kak Bulias. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Gitu saja, yang panjang belum hafal misalnya gitu. Nggak apa-apa adik-adik, ya, nggak apa-apa. Kita bisa baca doa ini, bisa doa itu dan lain sebagainya. Yang penting termasuk doa iftitah. Ya, Allahumma ba'id ini juga boleh, wajah itu juga bisa dan seterusnya. Karena ada macam-macam. Ya, yang penting jangan sampai menganggap kalau doanya wajah tuh ini kelompok sana, kalau Allahumma ba'id ini itu kelompok ini dan seterusnya. Kalau subhanakallahumma wa bihamdik itu kelompok itu, kalau Allahumma robba Jibril ini kelompok ini. Itu salah adik-adik, ya. Semuanya itu adalah ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adik-adikku barakallahu fikum, dalam doa tersebut disebut ada 3 nama malaikat. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ada berapa tadi? 3. Loh Kak Bilas, emangnya jumlah malaikat itu berapa Kak Bilas? Adik-adik ada yang tahu jumlahnya berapa? Nanti akan kita pelajari insya Allah, ya. Yang penting kita 3 nama ini dulu. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, mungkin Rasulullah di dalam hadisnya itu sering menyebut 3 nama malaikat ini. Dan 3 malaikat inilah, ya, malaikat yang paling utama. Ya, malaikat yang paling utama adik-adik. Kenapa? Perhatikan adik-adikku barakallahu fikum. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan adik-adik, ya, bahwasanya
malaikat ini, 3 malaikatnya ada 3 malaikat yang paling utama. Kenapa? Kita mulai dari Jibril. Jibril alaihissalam itu bertugas menyampaikan wahyu, ya, menyampaikan wahyu kepada para rasul, yaitu firman Allah SWT yang diperuntukkan kepada para rasul untuk didakwahkan kepada manusia untuk kehidupan hati dan jiwanya. Tatkala manusia itu mengikuti Al-Quran, tatkala manusia itu mengikuti para rasul, hatinya akan hidup. Hatinya akan hidup, jiwanya akan sehat. Akan tetapi kalau manusia itu durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul, tidak mau mengimani Al-Quran, maka hatinya akan mati. Jiwanya akan mati. Hatinya keras. Dia hidup tapi mati hatinya. Ya, seperti itu adik-adik. Ya, dengan adanya Al-Quran itu adik-adik, manusia akan hidup jiwanya. Manusia akan hidup hatinya. Kemudian yang kedua, Mikail. Mikail itu diberi tugas untuk mengatur hujan. Dengan hujan akhirnya timbullah kehidupan. Dengan diturunkannya hujan, tumbuh-tumbuhan akan hidup. Tumbuh-tumbuhan hidup, hewan bisa makan. Manusia pun juga bisa makan. Ya, karena hewan dan manusia itu dikelompokkan menjadi 3 adik-adik ya. Ada herbivora, ada karnivora, ada omnivora. Ya apa enggak adik-adik? Yang belajar IPA, ayo belajar IPA-nya gimana? Apa itu herbivora? Pemakan tumbuhan. Ya kan? Dengan adanya tumbuh-tumbuhan, kehidupan akan muncul di alam semesta. Ya, diturunkan hujan, hujan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kehidupan akan muncul di alam semesta. Manusia, hewan akan makan tumbuh-tumbuhan. Kalau yang karnivora, pemakan hewan, pemakan daging, berarti dia nggak makan tumbuhan secara langsung, tapi memakan itu tadi hewan-hewan yang ada, hewan-hewan yang lain. Ya, seperti itu. Kalau tumbuh-tumbuhan nggak ada, gimana? Apa yang akan terjadi? Nah, manusia, hewan semuanya akan kelaparan, dik-dik, mati lama-lama ya. Kenapa? Karena mau makan apa? Makan batu, makan gunung, ya nggak bisa. Jadi mereka itu tadi dengan malaikat Mikail yang mengatur hujan, akhirnya tumbuhlah kehidupan di alam semesta ini. Ya, kalau malaikat Jibril tadi dengan diturunkan wahyu akan muncul kehidupan dalam hati dan jiwa manusia. Dan itu akan mengantarkan kebahagiaan di alam akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga Israfil. Israfil itu diberi tugas untuk meniup trompet, meniup sangkakala saat terjadi hari kiamat adik-adik. Ya. Dan ceritanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Israfil ini sudah memegang trompetnya dan sudah siap untuk ditiup. Karena kiamat sebentar lagi akan terjadi. Please nakut-nakutin aja ini, yang beneran lah. Adik-adikku barakallahu fikum, Rasulullah pada zaman dahulu tatkala diutus Rasulullah sudah mengatakan bahwasanya malaikat kiamat itu sudah dekat. Itu 1400 tahun mungkin yang lalu ya adik-adik ya, sekitar itu. Itu sudah dikabarkan malaikat lagi. Kiamat sudah dekat. Berarti sekarang ya tambah dekat lagi. Ya, karena tanda-tandanya sudah muncul. Tanda-tandanya hari kiamat itu apa? Diutusnya Rasulullah dan Rasulullah sudah meninggal dunia. Ya. Itu di antara tanda-tandanya. Karena Rasulullah Muhammad itu adalah Rasul terakhir, penutup para nabi. Enggak ada nabi lagi. Enggak ada Rasul lagi setelah Rasulullah Muhammad. Jadi setelah itu tinggal terjadi hari kiamat. Dengan ditiupkannya trompet sangkakala tersebut akan muncul kehidupan kembali.
Ya, manusia-manusia yang pertama kali sejak Adam sampai terjadi hari kiamat itu, tatkala ditiup yang kedua, mereka akan bangkit, mereka akan bangun laksana jamur, ya, laksana jamur atau tumbuh-tumbuhan di musim penghujan. Banyak sekali bermunculan. Ya, dengan 3 itu, ya, banyak kehidupan yang ada. Jibril, kehidupan hati dan jiwa. Mikail dengan turunkan hujan, kehidupan di alam semesta ini, alam dunia. Kemudian Israfil meniupkan trompetnya, sangkakalanya, akan masuki kehidupan berikutnya di alam akhirat. Paham adik-adik ya? Insya Allah seperti itu. Nanti kalau belum paham, diulang lagi, dengarkan lagi ya. Didengarkan lagi, atau mungkin bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan mungkin ke ustadznya atau ustadzahnya atau bapak dan ibunya ya, kalau mungkin ada yang bingung. Nah, kemudian adik-adikku barakallahu fikum, tadi ada pertanyaan, jumlah malaikat itu berapa? Ayo, ada yang tahu? Ternyata adik-adik, malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Jumlahnya berapa? Banyak. Siapa yang bisa menghitung? Allahu a'lam. Hanya Allah yang bisa menghitung malaikat. Karena diberitakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Baitul Ma'mur, di atas langit ke-7 sana, itu setiap hari masuk 70.000 malaikat. Masuk ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu seperti Ka'bahnya dunia gitu ya. Kalau di dunia itu ada Ka'bah sebagai pusatnya, kalau di alam langit sana itu ada Baitul Ma'mur, ya, tempat beribadahnya mereka para malaikat. Ya, setiap harinya masuk 70.000 malaikat. Setiap masuk, lalu mereka tidak kembali lagi. Setiap hari masuk 70. Itu beda adik-adik. Ya, beda antara hari ini yang masuk 70 dengan besoknya itu beda. Jadi jumlahnya banyak sekali. Ya, jumlahnya banyak sekali. Jadi kalau mungkin dihitung manusia dengan malaikat, banyakan mana? Banyakan malaikat ya. Banyak malaikat. Itu bayangkan setiap hari masuk 70.000. Setiap hari. Zaman dahulu adik-adik ya. Sampai sekarang dan bahkan sampai nanti. Ya. Kalau manusia sejak Adam sampai sekarang, apakah setiap hari ada yang lahir 70.000? Kalaupun lahir 70.000, ada yang mati juga, ya. Beda adik-adik. Nah, itu adik-adikku barakallahu fikum. Jadi jumlah malaikat itu sangat banyak. Enggak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil. Kemudian ada lagi disebut adalah malaikat Malik. Nah, malaikat Malik, malaikat yang bertugas menjaga neraka. Loh Kak Abdul, kalau menjaga neraka apakah enggak kosong, enggak kepanasan? Mungkin ada yang tanya seperti itu ya. Enggak. Karena malaikat Malik itu diberi tugas seperti itu, berarti diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan oleh Allah. Sebagaimana Ibrahim tatkala dibakar enggak kepanasan, enggak terbakar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, api itu dibuat dingin kepada Ibrahim. Nah, meskipun demikian, di tengah kobaran api yang sangat, mungkin orang-orang di sekitarnya sakit, mungkin jauh karena kepanasan, Ibrahim di dalamnya bahkan kedinginan. Malaikat Malik di neraka pun menjaga neraka, ya enggak kepanasan, karena yang ditugaskan seperti itu sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus batuk-batuk ya. Kemudian yang kelima ada Mungkar dan Nakir. Ada 2 malaikat Mungkar dan Nakir, dan ini dikisahkan di hadis tentang hadis tatkala seseorang meninggal dunia kemudian dibawa ke kuburan, dimakamkan, kemudian ditinggal pergi. Nah, setelah itulah datang 2 malaikat. Ya. 2 malaikat. Yang satu disebut Mungkar, yang satu disebut Nakir, akan memberi pertanyaan. Man Rabbuk? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Tuh. Kemudian yang keenam ada malaikat maut.
malaikat maut. Itu di dalam Al-Qur'an dalam surat As-Sajdah diketik ya. Dalam surat As-Sajdah itu terletak di antara surat Luqman dan Al-Ahzab ya. Luqman surat nomor 31 ya, 31, As-Sajdah 32, kemudian Al-Ahzab itu surat nomor 33. Dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum." Disebut di situ adalah malakul maut. Namanya siapa Kak Bilas? Namanya Izrail tah. Penamaan malaikat maut dengan Izrail itu tidak ada dasarnya. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang sahih tidak disebut bahwasanya malaikat maut itu bernama Izrail. Sekali lagi, ya, tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang sahih yang menyebutkan bahwasanya malaikat maut itu bernama Izrail. Ya, jadi paham ya? Loh Kak Abulias, aku diajarin di sekolahan, di SD, di SMP namanya Izrail Kak Abulias. Ya itu tadi, adanya mungkin dari hadis yang dhaif atau mungkin palsu mungkin adik-adik ya. Hadisnya nggak kuat, bukan bersumber dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terus kita gimana Kak Abulias nyebutnya? Ya udah malaikat maut gitu saja. Ya malaikat maut gitu aja. Yang bertugas mencabut nyawa. Ya, bertugas mencabut nyawa manusia. Kemudian ada lagi malaikat Harut dan Marut yang dikisahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102 kalau nggak salah ya. Adik-adik, wa ma kafara Sulaiman wa taba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman dan seterusnya itu. Adik-adik bisa dilihat di situ ada disebutkan adalah Harut dan Marut. Kemudian adik-adik barakallahu fikum yang terakhir. Yang terakhir adik-adik, ternyata selain Izrail ada malaikat nama malaikat yang mungkin masyhur ya, kondang di mana-mana mungkin diajarkan di SD mungkin ya dulu. Ada malaikat yang bernama Raqib dan Atid. Iya apa enggak? Pernah dengar? Namanya Raqib dan Atid. Itu penamaan itu juga bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis yang benar. Ya. Loh, Kak Abulias di dalam surat Qaf kalau nggak salah ada di Kak Abulias. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Misalnya gitu. Itu bukan nama adik-adik, tapi sifat malaikat yang senantiasa hadir mengawasi kita. Jadi ada malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa hadir di kanan kiri kita untuk mencatat amal kita. Raqibun atidun. Itu bukan nama. Ya, sekali lagi itu bukan nama malaikat, tapi malaikat yang ditugasi tadi senantiasa mengawasi dan hadir. Ya, Raqibun atidun itu senantiasa hadir dan mengawasi gerak-gerik kita. Apa yang kita ucapkan, kebaikan apa kejelekan akan dicatat oleh malaikat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat akan dicatat oleh malaikat. Yang baik akan diberi balasan kebaikan. Yang jelek akan diberi balasan kejelekan pula. Ya, seperti itu. Nah, adik-adikku barakallahu fikum. Itu tadi pelajaran singkat kita di hari ini. Pertemuan kita di hari ini yaitu beriman kepada malaikat. Kesimpulannya ya, kami sebutkan malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya. Jumlahnya berapa? Banyak sekali. Kita nggak ada yang tahu, nggak bisa menghitungnya. Yang bisa menghitungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sifat malaikat diantaranya apa tadi? Ghaib. Ya, sifatnya ghaib. Kita nggak bisa melihatnya. Ya, kemudian yang kedua, sifatnya apa?
malaikat itu senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah durhaka. Ya, seperti itu. Kemudian malaikat mempunyai tugas, mempunyai nama dan tugas. Nama-namanya diantaranya untuk memberi nama-nama malaikat itu ya dari Al-Quran dan hadis. Nggak boleh kita ngarang sendiri. Nggak boleh ngarang sendiri, ya udah tak kasih nama begini aja, tak kasih nama ini misalnya gitu. Ya, nggak boleh. Itu harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, nggak boleh ngarang sendiri. Jadi ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Yang 3 malaikat itu adalah malaikat-malaikat yang paling utama. Ya. Selain itu juga mempunyai tugas-tugas. Tugasnya ini, itu, dan lain sebagainya adik-adik ya. Dan yang terakhir, tadi belum disebut ya. Boleh nggak kita menamain nama manusia, membuat nama dengan nama malaikat? Ya, boleh apa enggak adik-adik? Misalnya aku punya teman namanya Jibril, aku punya teman namanya Mikail, aku punya teman namanya Israfil, misalnya gitu. Boleh apa enggak? Nanti bisa ditanyakan ya. Bisa ditanyakan ke abinya, ke uminya, atau ke ustadzahnya. Ustadz, boleh enggak pakai nama-nama malaikat itu, memberi nama anak-anak, memberi nama manusia dengan nama-nama malaikat? Kalau membuat nama dengan nama-nama nabi boleh, itu diperintahkan ya. Kalau dengan malaikat gimana? Boleh apa enggak? Pertanyaan silahkan ditanyakan ya adik-adik. Nah adik-adikku barakallahu fikum, mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita di hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Ilmu yang membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang bisa diamalkan. Ya, kenapa? Karena ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Ya. Kita akhiri perjumpaan kita di hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La